Pertama, saya pengen masukin referensi. Kalian bisa geser ini sampai muncul tanda plus gitu di ujungnya, lalu digeser ke kanan. Nah, ini muncul jadi 2 Windows ya. Tapi yang ini saya pengen munculin gambar. Caranya dengan klik ini, yang ada gambar grid dan model itu ya. Lalu diganti menjadi diklik, lalu dipencet image editor. Nah, lalu kalian, kalau ini navigasinya tinggal di drag-nya pencet middle mouse. Lalu kalian pencet image, new, open aja image, open. Lalu cari di file kalian. Ini buatan orang ya, bukan buatan saya. Yang ini deh. Tapi bosennya yang atas ya. Tapi saya pengen dia mangap gitu. Ulang dari awal deh, karena tadi belum kerekam ya. Pertama, kita masukin objek icosphere, pencet Shift A, mesh, lalu icosphere. Nah, kalau di awal tadi, ini subdivisionnya 2 ya. Kayak gini di awal. Tapi saya udah ganti menjadi 6 supaya agak lebih detail gitu. Supaya bisa dimanipulasi. Kalau dia terlalu low poly, nanti kalian nggak bisa membuat detail-detail yang kecil gitu. Nah, terus kita mengubah modenya ke sculpt mode. Bisa pencet di sini, object mode, atau di sculpting ini. Kalian pencet sculpt mode ya. Nah, pertama kita pengen buat dia agak gepeng ke samping gitu. Itu bisa menggunakan yang namanya brush grab. Mana grab? Ini ya grab. Atau G. Untuk membesarkan brushnya bisa pencet siku. Siku tutup. Kurang gede ya. Lalu saya dorong ke bawah supaya agak gepeng. Ini dorong ke atas. Oh, lupa-lupa. Untuk supaya kalau kita mengedit sebelah kiri, tapi yang kanan juga keedit, itu perlu mengaktifkan mirror. Di sini ya, yang simbol kupu-kupu. Mirror X, berarti kalau saya ngerjain di sumbu X, itu yang sebelahnya juga teredit gitu. Oke, udah aktifin, lalu baru kita edit dengan grab tadi ya. Maksudnya gini, misalnya saya cubit, nah dia tuh langsung terjadi dua-duanya gitu guys. Menurut saya udah agak cukup lah ya. Ya cukup. Terus saya mau buat mulutnya kayak gini. Nah, berarti saya akan coba pakai brush draw, tapi yang minus gitu. Yang kebalikannya, kalau draw kan menambah. Berarti kalau mau mencekungkan, berarti kita pencet apa? Control draw tadi ya. Draw ini pencetnya V. Nah, tapi kan seperti kalian lihat ini kurang detail. Jadi saya pengen nambahin voxelnya, menambahin face-nya supaya banyak. Caranya pencet R, lalu dikecilin dengan digeser ke kanan ya. Klik,
lalu pencet Ctrl R untuk meng-apply atau di sini tadi ada remesh, misal nggak kelihatan, kalian bisa drag dengan mouse kalian, maksudnya di wheel ya, di wheel middle mouse itu, sampai ketemu remesh. Nah, ini kan udah 0,01. Misal kurang kecil, bisa kalian kecilin lagi, geser ke kiri, pencet remesh. Dia jadi lebih smooth, oke? Iya, 0,01. Nah, pakai yang ini, terus kalian pencet kontrol tadi ya. Kita bentuk mulutnya. Oh iya, penting kalau kalian menggambar sculpting, itu biasanya pakai pen tablet ya. Nah, tapi kan dia jadi jelek begini tuh. Ini artinya dia ke stretch-nya tuh melebihi apa ya? Terlalu terstretch. Nah, kita bisa remesh lagi nih, pencet remesh lagi supaya jumlah face-nya menjadi sama lagi ya. Nah, untuk menghaluskan ini kita bisa pencet S ini buat smooth, brush smooth, lalu kita rapiin. Atau kita pencet shift. Lalu balik lagi ke draw, pencet V. Tengahnya kayaknya cekung gitu ya. Kucing. Nah, jadi kalau kita pakai pencet shift itu bisa lebih gampang bolak-baliknya ya. Karena kurang gepeng ke samping, saya pencet grab G. Lalu digeser. Nah, dah, supaya agak rapi, saya pengen crease polish ini ya, tapi kalau yang crease sharp itu dia lebih tajam. Lalu dirapiin aja di sekitar mulutnya. Lalu kayaknya ini kurang detail deh. Cat R, kecilin lagi, klik, Ctrl R. Nah, saya pengen pinggir-pinggir mulutnya jadi lebih
tajam. Caranya pakai kris tadi, tapi pencet kontrol. Jadi dia kebalikannya. Kalau kris kan strength-nya naikin ya. Aduh, shift F. Nah, strength-nya jadi 1,5 buat naikin strength. Terus pencet kontrol supaya kebalikannya. Jelek gini aja udah. Nah, saya pengen nambahin buletan mulutnya di sini pakai blob. Blob. Oke. Cukup kecil ya mulutnya. Lalu, nah biasanya kalau mata itu objek terpisah dari kepalanya. Kenapa terpisah? Karena biasanya mata itu di rigging terpisah gitu biar bisa ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, mulutnya saya benerin lagi supaya mirip. Cat brow, lalu dikontrol. Atau kris ya, kris shop. Pencet shift buat smooth. Agak kurang cekung menurut saya. Oke. Kris polish, kontrol. Udah lah ya. Terus saya mau bikin rongga matanya. Itu kalian bisa pencet blob ini. Nah, kalau blob kan munculin. Berarti kalau mau mengecilkan, kalau mau menghilangkan, berarti kita pencet kebalikannya. Bisa pencet minus ini, atau pencet kontrol ya. Di kira-kira tuh, di dekat mulutnya. Kontrol. Kayaknya kurang kuat ya. Kalian siapkan aja supaya rongga matanya bisa, bolanya bisa masuk ke rongga matanya ya. Cukup. Cukup apa kurang naik? Kurang naik ya. Sini. Oke. I think enough. Kurang gede guys. Nah, biarin lah ya, terserah lah. Nanti kalian kerjain ini juga kok. Nah, terus
kita pengen bikin muncul di sekitar wajahnya ini. Itu agak muncul dikit gitu loh, kayak agak 3D gitu ya. Nah, caranya kita bisa pakai fungsi yang namanya masking, pencet M, atau di sini ada deh, bisa di-scroll. Ini ya, mask ya. Tapi shortcut-nya itu M. Kita buat mengikuti desainnya ya. Menurut saya, kalau kalian itu hobi menggambar, maka sculpting ini adalah hal yang paling mirip dengan gambar saat kalian menggunakan Blender. Jadi asal kalian udah hafal ini fungsi-fungsi brush dan sebagainya, itu kalian bakal ya kayak gambar aja gitu, kayak sedang menggambar. Makanya kemampuan 2D itu sangat berguna juga di modeling. Jangan sampai ada yang hitam ya. Jangan sampai ada yang masih putih gitu. Oke, anggap aja cukup. Nah, bagian yang termasking ini nggak akan bisa diedit. Misalnya ya, saya coba draw. V. Emang masih M. Nah, bagian yang enggak, bagian yang ke masking itu nggak akan terpengaruh gitu. Nah, terus memanfaatkan itu, kita bisa apa ya, pakai inflate kah? Inflate. Coba pakai inflate deh. Wih, coba pakai G. Pakai draw berarti. Ya, pakai draw ya. Tapi strength-nya diturunin, terus kalian gambar di sekitar wajahnya. Supaya dia agak muncul gitu. Nah, anggap aja cukup, tapi ini perlu dirapiin. Menghilangkan mask itu bisa pencet Alt M. Nah, ini kita perbaiki aja ya dengan crease polish. Oke lah, anggap aja bener ya. Oke, nah udah nih, mau bikin kaki. Berarti kalau mau bikin kaki seperti ini, kalian bisa menggunakan mask seperti tadi, pencet M, lalu cari kira-kira kakinya itu di mana sih. Nah, saya pengen tampak bawah, pencet Z minus ini ya. Berarti di tengah banget di sini dong.
Nah, tapi saya pengen nge-grab kakinya ke bawah. Tapi kan kalau masking, itu justru dia jadi tidak terpengaruh kan yang bagian hitam ini. Jadi saya mau meng-invert masking-nya dengan pencet Ctrl I. Nah, jadi yang bagian yang saya pilih jadi tidak termasking sendiri. Lalu saya pencet Grab, G, gedein banget, lalu tarik ke bawah. Boleh sesuaikan dengan ininya ya, dengan referensinya. Di Grab ke atas. Ini saya nggak ngajarin kalian bikin humanoid, bikin orang, karena buat tugas UAS atau UTS nanti, kalau bisa nggak usah humanoid karakternya ya. Lalu ini saya pengen meratakan, yaitu kita bisa pencet flat ini, flatten, supaya rata gaping. Tapi kalau mau humanoid, nggak apa-apa. No problem. Kenapa dia nggak mau gaping? Kayak kurang tajam ya. Chat G. Oke lah, anggaplah ya sudah ya. Nah, kalian harus menghilangkan masknya dulu buat melanjutin, yaitu pencet Alt M. Selain kaki juga kita juga perlu tangan, sama aja. Kayaknya kurang gepeng deh di modelnya. Kita gepengin dulu ya, coba. Pakai Grab. Oke. Ini juga kurang rapi. Kita pakai crease polish, tapi kebalikannya. Pencet Ctrl. Strength-nya kurangin. Smooth, smooth. Oke. Agak kurang ya. Aduh, nggak rapi. Ya gitu. Grab. Udah lah. Nah, kita bikin tangan aja ya. Kita bikin tangan, caranya sama dengan kaki tadi, dengan blob, dengan masking. Tapi dia nggak segede kaki. Pencet Min X. Nah, di sekitar bawah matanya. Bawah mata berarti di sini ya. Oke. Sama, kita invert Ctrl I. Tampak depan, lalu pencet G, Grab.
bikin tangannya. Oke. Lalu Alt M. Ini jangan dulu. Kita perbaiki dulu ya tangan ini supaya proporsional dengan G. Kita smooth, pencet shift. Clear dulu deh. Alt M. Nah, ini kan kelihatan tuh bahwa ini face-nya ketarik gitu kan tadi. Jadi kita perlu remesh lagi. Nah, jadi dia balik banyak lagi tuh mesh face-nya ya. Kita smooth dulu. Smooth. Kita benerin lagi. Tampak ke samping. Berarti dia agak gepeng gitu ya. G. Lalu kita tambahin jari-jarinya dengan crease polish atau crease sharp. Pencet Ctrl. Nggak usah. Naikin aja strength-nya. Naikin strength apa tadi? Dia paling ya, Shift F. 0,8. 1, 2, 3. Jelek banget ini. Nah, ada fungsi yang namanya Dintopo. Nih ya. Ini itu fungsinya buat menambahkan face atau detail, tapi cuman di bagian yang kita edit aja. Kalau pakai remesh tadi, kan dia mengubah keseluruhan model ya. Mengubah jumlah face dari bulatan ini semuanya. Nah, tapi kalau di Topo ini cuma di bagian yang saya edit aja. Coba ya diaktifkan. Warning, Dintopo tidak bisa preserve warna UV dan lainnya. Oke, karena kita belum ada warna, okein aja ya. Ya udah, kita bisa crease kayak tadi. Tapi lebih nggak bagus ya. Ya udah nggak usah diaktifin. Nggak usah diaktifin ya. Nggak apa-apa jelek. Kalau mau nggak jelek, itu kalian perlu R-nya kecilin banget. Klik Ctrl R. Tapi ini bisa membuat device kalian nge-lag. Tapi hasilnya akan lebih smooth gitu ya. Mungkin pakai draw kali ya, draw.
Kita smooth. Strength-nya kurangin. Gimana caranya biar rapi lah pokoknya. Nah, sebenarnya kebanyakan bagian sculpting ini nggak perlu rapi karena kita akan remodeling ulang pakai retopologi ya biasanya. Tapi kalau kalian mau just the way it is buat action figure misalnya, itu harus rapi ya. Udah lah, anggap aja oke. Nah, terus saya pengen nambahin telinganya. Tapi ini kan cekung gitu ya. Supaya lebih mudah, saya akan menambahkan objek baru di objek mode. Sama shift A, terus mesh, icosphere, terus saya kecilin. GZ dulu. GZ kecilin. Lalu saya mau buat semirip mungkin S, X, S, Y. GZ. Rotate. GX. GZ. Nah, yang paling mendekati dulu. Jadi kita buat objek termirip, baru kita edit ke scope mode. Jadi objek, misal saya lagi milih ini, objek utama lalu pencet scope, itu yang bisa diedit cuma ini aja, karena ini objeknya terpisahkan. Kalau ini, nanti yang gedenya ini nggak akan terpengaruh. Nah, kita miripin dulu deh bentuknya. Pakai grab. Oh, misal tersembunyi ya, kalian nggak sengaja pencet H, terus dia hilang. Caranya pencet Alt H. Ini saya pencet G, terus saya miripin bentuknya. Oke. Tampak samping apakah aman? Kontrol 3. Kurang ya. Perlu lancip. Oke. Nah, kan ini bolong. Bisa kita hilangin dengan blob, tapi pencet minus atau kontrol. Control blob. Nah, mantap. Mantap. Pencet G. Ya. Udah. Tapi ini nggak mirror. Kita balik lagi ke object mode. Terus kita seperti biasa add modifier di sini. Add generate mirror. Nah, tapi dia numpuk di sini karena dia mirror defaultnya berdasarkan origin ya. Origin itu yang kuning ini. Jadi kita mau dia nge-mirror berdasarkan objek badannya. Berarti kita bisa pencet eyedropper. Klik objek ini. Tuh, dia jadi mirrornya berdasarkan badannya ya.
Terus kita lihat dulu udah benar belum. Sepertinya sudah agak mirip. Berarti kita bisa apply ya, supaya dia jadi objek sungguhan. Apply. Nah, benar-benar jadi 2 objek. Lalu kita bisa menyatukannya supaya mereka nggak jadi objek terpisah dengan pencet J, apa Ctrl J sih? Oh, Ctrl J. Jadi dia jadi satu objek. Balik lagi ke scope mode. Belum. Kita bisa menambahkan bola matanya ya. Bola matanya dengan Shift A, Mesh, Icosphere. Lalu kecilin. Kira-kira segede bola matanya. G berdasarkan sumbu Y. GZ. GX. Ih, kok gitu? G, Y, GX. Apakah benar begitu? Asa kurang gede ininya, rongga matanya. Tapi biarin ya. Scope mode. Nah, misalnya ini kan saya cuma bisa mengedit matanya. Biar cepat kalian bolak-balik. Misalnya saya masih mau ngedit ininya nih, hidungnya, nambahin hidungnya. Saya bisa pencet Alt key. Tuh, dia jadi nge-highlight badannya, bukan matanya. Tapi kalau mau balik lagi, tinggal hover ke objek yang pengen kalian edit, pencet Alt key. Jadi nggak perlu bolak-balik ke objek mode tadi ya. Supaya matanya nggak jendol banget, coba saya draw gitu. Draw tapi kontrol. Jadi nggak rapi. Gimana ya? Flatten kali. G. Oh iya, G ya. Nah, kalau udah, kita bisa add mirror modifier seperti tadi. Jadi 2. Ini matanya kurang gede menurut saya. Jadi saya akan menggedein soket matanya. Pencet Alt Q, lalu G. G. Oke, jadi gede ya. Nah, jadi jangan lupa Ctrl Save.
sculpting maskot misalnya. Nah, nanti kalian bikinnya nggak perlu maskot yang ini banget. Misal kalian sudah merasa, aduh, mending aku bikin karakter aku sendiri gitu misalnya. Ya udah, kalian desain aja sendiri. Terus kalian buat tuh karakter kalian. Tapi misal kalian merasa belum yakin dengan kemampuan improvisasi kalian gitu, mau niru saya banget, yaudah yang ini boleh. Jadi bebas ya, yang penting kalian bisa sculpting. Lalu kita masuk tipis-tipis ke painting. Sebenarnya painting itu bukan di sini ya, ada yang namanya texture paint. Tapi itu nanti caranya agak lebih rumit. Nah, ini akan saya tunjukin cuma buat mewarnain langsung di sculpt mode. Itu kalian bisa pencet di sini ada paint. Nah, ada banyak brush yang bisa kalian pakai buat memberi warna model kalian ini ya. Pertama saya pengen ngasih warna dasarnya. Nah, ini kan bisa langsung nih sebenarnya. Di sini palet warnanya ya. Tapi saya pengen ngasih warna dasarnya dulu semuanya. Nah, karena ini beda objek, mata sama badannya, jadi yang ke gambar cuman badannya dulu. Pencet color filter ini buat warnain sekaligus semuanya. Lalu pilihlah warna yang agak mirip dengan yang ini ya, yang gelap, yang paling banyak deh. Oke. Caranya kalian bisa klik terus drag ke kanan. Nah, semakin kalian drag ke kanan, dia semakin tua warnanya. Tapi jangan takut, ini kelihatan terlalu gelap, karena ini masih di viewport shading solid gitu, masih di modeling. Nanti akan masuk ke material preview, itu dia akan ditambah cahaya ya, jadi dia akan lebih gelap, lebih terang dari warna previewnya ini. Jadi kalian nggak apa-apa kalau sekarang gelap. Udah nih, terus heart pressure. Lalu masuk ke paint biasa, pilih brushnya, lalu pilih warna yang lebih terang dari warna dasar ini kan. Nah, untuk color picking, pencetnya Shift X. Nah, langsung berubah jadi warna biru itu kan. Terus kalian bisa edit lah menjadi lebih terang. Geser ke bawah. Ya. Oke. Di gambar ya. Ini masih ngerekam nggak sih? Masih, oke. Saya mau tanya nih. Menurut kalian 3D itu susah nggak? Dari yang praktek-praktek kemarin. Kalian bisa ngikutin nggak sih yang tutorial yang saya kasih? Pakai on mic aja. Cukup bisa, Bu. Apakah itu Jo yang ngomong? Iya. Bisa ya? Bagian Bisa. yang humanoid. Jo? Gimana, Bu? Tadi keputus. Oh, yang humanoid udah belum?
yang kemarin? Ini lagi dikerjain. Oh ya, bagus ya. Nah, intinya di awal itu, oke terima kasih Ju. Intinya di awal itu, kalian ikuti dulu plek ketiplek gitu ya. Baru kalian bisa improvisasi. Kalian akan butuh waktu sekitar setengah tahun supaya lancar. Atau kalau kalian, saya yakin kalian bisa lebih cepat kalau punya banyak waktu ya. Kalau saya kan waktu itu pas belajar kayak banyak banyak yang harus dipelajari sekaligus gitu. Jadi lebih lama sekitar setengah tahun gitu. Tapi kalau kalian fokus, misal ada tutorial, ya udah kalian ngikutin tutorial itu yang di YouTube. Terus yang di tugas kampus kerjain. Nah, semakin banyak kalian ngerjain, semakin lancar juga kalian dengan shortcut-shortcutnya, dengan navigasinya gitu. Karena Blender itu is just a tool sebenarnya. Cuma toolnya aja yang menyusahkan kalian. Pas sudah bisa jadi kalian baru bisa deh bikin macam-macam sesuai karakter yang kalian inginkan. Benar nggak sih warnanya? Kalian mending ya kalau semester sebelumnya itu disuruh bikin isola. Bayangin bikin isola 3D. Yang kalian cuma disuruh bikin low polycad. Jadi kalian agak mending lah. Oke. Terus saya mau ngegambar matanya ya. Pencet Alt key. Terus ini udah putih kan base-nya. Jadi ini apa ya? Itu adalah hitam. Oke. Pakai yang hard. Oke. Lalu kayaknya ada gradasinya ya pakai airbrush. Pen soft aja deh. Warna biru. Shift X. Nggak bisa color picking dari objek yang lain ya. Jadi ya udah kita pilih sendiri. Lalu kasih highlight di sana warna putih. Nah, kalian kalau mau, ini kan 2 warna ya. Kalau mau bolak-balik paletnya, tinggal pencet Ctrl aja. Tapi ini jadi pixelize. Ih, gemes ya. Iya, oke, udah. Udah, nah terus ini belum selesai, ini nggak akan muncul. Kalian balik ke object mode, lalu pencet di material preview ya, karena ini kan sekedar modeling. Kalau mau ngelihat rendernya di material preview, nah dia nggak muncul di material preview karena kalian belum masukin materialnya. Caranya pencet sini, material, new. Ini apa ya tadi, mata ya? Udah eyes. Terus kalian pencet yang kuning ini.
Lalu pilih color attribute. Nah, ini kalau ada beberapa painting, akan ada beberapa pilihan. Tapi karena kita cuma satu, tadi kita pencet ini, color aja. Karena ini mata kan kilap. Jadi kan bisa roughness-nya dikurangin. Biar dia jadi kira-kira. Biar jadi bling-bling. Nah, terus pilih badannya sama kayak tadi, new material. Base color-nya pilih color attribute. Yoi. Kayaknya agak kurang ya. Kayaknya harusnya kuping sama kakinya itu lebih gelap. Tapi karena ini cuma nyontohin, jadi oke lah kalau gitu. Nah, supaya warnanya lebih bagus, kalian bisa pencet render. Ini render. Lalu lihat color management. Lalu look-nya diubah menjadi high contrast. Tuh, jadi lebih cute. Oke, udah deh. Jangan lupa disimpan. Sudah. Gampang ya? Gampang nggak? Iya, ini lebih gampang dari modeling yang kemarin karena nggak terlalu teknikal. Ini lebih dekat ke kalian sebagai seorang ilustrator gitu ya. Lebih eksperimental. Sedangkan yang kemarin itu teknik banget. Harus face-nya berapa, edge-nya berapa, di extrude gitu ya. Nah, oke, kalau begitu udah itu aja tugasnya minggu ini. Kalian kerjain model ini atau karakter kalian sendiri. Minggu depan kita belajar retopologi. Retopologi itu ini nih, kalian udah sculpting. Terus kalian remesh ulang. Bikin dari satu face gitu. Terus di extrude supaya dia jadi low poly. Coba kalian kalau lihat ini. Meleduk ini nanti. Saking dia banyaknya vertis face-nya, dia sampai tuh lihat. Dia sampai oranye. Saking banyaknya kan. Nah, makanya perlu yang namanya retopologi. Topologi itu yaitu ini topologi itu. Mesh ini. Nah, tapi retopologi berarti membuat ulang mesh-nya supaya hemat jumlahnya face-nya ya. Supaya nggak terlalu berat buat di rigging nanti. Oh, mulutnya juga lupa saya warnain dan hidungnya dan giginya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga